pergaulannya pada hari ini? Ya, gitu kan, alhamdulillah dia cukup baik walaupun suara seperti ini ya Kak. Ya. Kenapa kalau boleh tahu suaranya? Mungkin lagi flu ya Kak. Lagi flu. Ya. Kalau dari Kak tuh, baik banget. Alhamdulillah. Katanya habis kelas ya Kak? Bener, padat banget sih kayaknya kelas ya. Kalau Kak nggak kelas? Hari ini kebetulan libur. Oh, libur. Ya, jadwalnya kosong. Oh, baik. Di episode kali ini kawan, kita akan ngomongin sesuatu yang pastinya dekat-dekat dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa. Apa itu? Yang sesuatu yang sering kita keluhkan, yang sering kita omongin di grup angkatan, dan jarang kita suarakan sebagai mahasiswa. Kita akan membahas tentang aspirasi mahasiswa. Nah, betul kan ya Kak, di BPM sama BEM sendiri itu mempunyai program yaitu untuk menampung aspirasi mahasiswa. Bener banget sih, kita ada bagian. Oh, ada bagiannya. Dari kami nanti ada sesuatu program ya yang nanti bakal kita publikasikan juga. Nanti juga ada berita acaranya sendiri seperti itu. Kalau dari tujuan dari aspirasi mahasiswanya sendiri itu kayak ini ditujukan kepada siapa gitu? Apakah sama atau beda? Kalau pembagian sendiri dari masa pengukuhan ya, kita dari BEM sama BBM ini ada sebuah kesepakatan agar nantinya nih sistem eksekutif dan legislatifnya tuh enggak rancu gitu ya. Di BEM sendiri kita berfokus pada pengadvokasian kepada Ormawa. Nah, beda lagi nanti dengan BPM yang fokusnya memang langsung ke mahasiswa secara umum. Jadi nanti terkait penyuaraan aspirasi mahasiswa ini sudah ada ranahnya masing-masing gitu kan ya dia. Kalau dari BPM sendiri, Ya, yang seperti dijelaskan Kak Devi tadi, jadi kami BPM sendiri itu kita mempunyai program kerja itu sama Rasi yang dimana itu pengadvokasiannya 1 bulan sekali, tapi untuk penjaringan aspirasi tersebut kita lakukan setiap 1 kali seminggu itu. Nah, untuk penyampaiannya atau advokasi kepada dekan biasanya di akhir bulan. Nah, nantinya kita publikasikan nih di media sosialnya kita, entah itu dari channel WA maupun Instagram. Terus peran utama dari BPM sama BEM sendiri itu dalam menyampaikan aspirasi mahasiswa dan mengawasi aspirasi mahasiswa di lingkungan kampus itu apa? Ya. Kalau dari segi Ormawa ya, yang sudah berjalan per hari ini di FKIP, utamanya di bagian keormawaan, kami sudah menjalin ini sih di tiap 2 bulan sekali. Ini di FKIP kita rutin mengadakan simfoni. Simfoni itu adalah satu forum Ormawa di FKIP untuk membahas berbagai keluhan yang sudah dirasakan atau sedang dialami oleh rekan-rekan mahasiswa gitu. Adapun bagaimana BEM menyuarakan per hari ini, kita fokusnya adalah yang pertama yaitu terkait penggunaan gedung Ormawa sih biasanya yang sering kali dikeluhkan ya. Biasanya rekan-rekan Ormawa ini ngeluhkannya bagian ini sih, weekend nggak bisa dibuka gitu ya. Jadi kayak mau kegiatan, mau ambil sesuatu di sekretnya susah gitu. Nah, per hari ini yang sudah kami advokasi melalui departemen kami advokasi kesejahteraan mahasiswa, kita sudah berhasil menggolkan terkait adanya pembukaan gedung Ormawa di setiap weekend ini sudah terrealisasi. Kalau dari BPM sendiri, Oke, mungkin dari BPM sendiri kan kita ada itu yang tadi saya sampaikan, ada Samarasi. Kita Samarasi ya namanya? Iya, Samarasi ya. Jadi Samarasi itu hanya untuk semua, itu program bulanan, tapi kita juga ada nanti Forsidek juga bulanan, lalu juga ada rencana di awal semester depan. Itu khusus untuk mahasiswa baru. Nah, dari kita sendiri itu untuk Samarasi, puji Tuhan, di bulan kemarin kita sudah Forsidek juga dengan Pak Naim sebagai dekan. Biasanya si mahasiswa yang ada di FKIP ini sering mengeluhkan masalah AC, masalah fasilitas-fasilitas, lalu juga ada dari itu
kepegawaian ya kemahasiswaan. Jadi mungkin yang bisa sudah kami sampaikan itu mungkin masalah fasilitas dan sudah ditindaklanjuti oleh dekan sendiri dari pihak fakultas, yaitu tentang gazebo yang kemarin dikeluhkan kurang memadai, pada akhirnya sudah dibetulkan seperti itu untuk sementara ini. Berarti target seperti kayak di keluhannya gazebo itu sudah masuk ke target Ya sudah. Terus kemudian nih Kak ya, sejauh mana nih efektivitas BEM sama BPM dalam menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada pihak kampusnya? Kalau untuk efektivitas ya per hari ini bisa dirasakan sama-sama rekan-rekan mahasiswa kali ya. Jadi terkait bagaimana hari ini kalau di BEM di keormawaan, bagaimana gedung ormawa sekarang sudah mulai bisa dibuka per hari Sabtu dan Minggu. Jadi setelah kegiatan simfoni Kabakti Ormawa kemarin yang sudah dilaksanakan di bulan April atau Mei kemarin ini, kita sudah berhasil untuk akhirnya membuat kesepakatan bersama perkap fakultas dekanat terkait pembukaan gedung Ormawa di setiap Sabtu dan Minggu, dan dari BEM sendiri mengakomodir terkait adanya piket. Jadi setiap Ormawa ini akhirnya punya jadwal piketnya masing-masing gitu. Oh iya, yang kemarin formulirnya sudah tersebar itu ya Kak? Itu. Terus kemarin itu ada sempat yang di Ormawa itu kan rapatnya di rooftop itu kan Kak? Betul, ya, ya. Itu ada masalah tentang keluhan kebersihan nggak Kak di gedung Ormawa atau? Benar. Nah, gedung Ormawa ini juga jadi salah satu apa ya, bisa dibilang salah satu gedung yang agak kotor di FKIP. Dan karena ini pengelolaan gedung Ormawa ini menjadi tanggung jawab bersama kita para penghuni gedung Ormawa gitu ya. Jadi bukan lagi tanggung jawab atau apa ya, teknik itu biasanya udah agak pas. Gedung Ormawa ini jadi tanggung jawabnya teman-teman Ormawa doang, karena mereka yang harus selalu memakai gitu ya, selalu jadi penghuni tetap gitu. Nah akhirnya kemarin juga ini yang menjadikan salah satu dasar BEM mengadakan Kabakti Ormawa atau Kerja Bakti Ormawa. Akhirnya kita menginisiatif menjadi inisiator kepada teman-teman Ormawa baik HMP maupun UKM untuk membersihkan lingkungan Ormawanya masing-masing. Dan ini pun juga sudah berjalan sih teman-teman. Terus kalau dari BPM Kak? Oke. Efektifan. Untuk sejauh ini juga sudah cukup berjalan dengan baik. Contohnya kemarin terkait parkiran yang seharusnya itu tanggung jawab dari fakultas di hari efektif, tetapi ada beberapa suara yang mengeluhkan. Ternyata nih ada itu sih keluhan terkait penjagaan parkir yang dimana di hari Jumat di malam hari itu ada sedikit konflik dari pihak mahasiswa dengan yang penjaga parkir itu tadi, dan akhirnya dari kami sendiri untuk memfasilitasi suara tersebut kita sampaikan ke dekan, ke fakultas, bagaimana sih ini caranya untuk kita menyelesaikan masalah. Nah pada akhirnya kita sepakati kalau bahwasannya sampai hari ini pun mulai dari hari Senin sampai hari Jumat untuk penjagaan parkir itu full sampai jam 10 malam. Akan tetapi di hari Sabtu dan Minggu itu adalah tanggung jawab dari HMP maupun ormawa-ormawa yang mengadakan kegiatan ya itu. Baik Kak. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya ya Kak, sistematis dari penampungan aspirasi dari BEM sama BPM sendiri itu bagaimana? Kalau dari BEM sendiri penampungannya kita lewat forum simfoni Kabakti Ormawa tadi, kalau yang memang forum bersamanya ya. Jadi di setiap 2 bulan sekali rekan-rekan baik ketua maupun pengurus fungsionalis Ormawa itu dikumpulkan untuk kemudian menyampaikan apa keluhan yang sudah mereka rasakan dan harus untuk disampaikan, diadvokasikan begitu. Per hari ini itu sih yang sudah ya sistematisasinya. Jadi lewat forum-forum seperti itu. Tapi kami juga tidak menutup diri terkait adanya keluhan dari berbagai teman-teman Ormawa yang lain apabila di luar forum simfoni tadi. Jadi banyak juga dari teman-teman Ormawa yang akhirnya menghubungi di luar jadwalnya gitu ya. Jadi itu pun juga nggak masalah. Biasanya sih lewat ketua Ormawanya, lewat
kampus biasanya langsung cari Oh, Japri langsung gitu ya. Kak Devinya sendiri. Benar. Kak Devi. Betul gitu. Kalau dari BPM Kak? Kalau dari BPM sendiri hampir sama juga dengan pihak BEM, yang dimana kita tadi juga melalui program kerja kita sama Rasi, per hari ini juga sama, ada beberapa ketua HRT ataupun ormawa lain itu menghubungi saya terkait keluhan itu. Jadi seperti itu. Mungkin Kalau dari mahasiswa, kalau dari mahasiswa sendiri, bagaimana Kak menyalurkan aspirasinya melalui BEM itu bagaimana? Apa Ya. langsung menghubungi dari kepala divisi atau bagaimana? kalau dari kita sendiri itu ya selain dari sama Rasi itu tadi, kita bisa ada nih di Instagram kita ada Linktree, itu ada humas dan masalah aspirasi itu ada. Jadi biasanya teman-teman yang mungkin ada urgent nih permasalahan yang ada di FKIP itu bisa disampaikan langsung lewat CP kami seperti itu. Mungkin juga ada beberapa yang langsung menghubungi saya sendiri ya. Dan mungkin ke depannya di semester depan kita masih ada rencana yang dimana untuk serap aspirasinya kita di semester depan itu akan dilakukan secara offline, jadi tidak hanya online, karena per hari ini menurut kami BPM itu masih belum secara merata kita mempublikasikannya. Terkadang ada halangan ya, atau ada hal-hal lain yang memungkinkan si pihak media partnernya. Kita kan biasa juga dengan UKM maupun ormawa kita juga share nih kira-kira apa sih yang ada yang dipermasalahin di FKIP. Nah, maka dari itu kita mempunyai solusi, masih ada rencana sih, kemungkinan 90% akan kita laksanakan di semester depan. Kita akan serap aspirasi secara offline seperti itu. Ngomong-ngomong tentang isu kampus nih Kak, bagaimana cara BEM sama BPM menilai tingkat kepedulian mahasiswa terhadap isu-isu kampus yang beredar? Kalau ngomongin isu kampus nih jadi hal yang menarik banget sebenarnya di kalangan mahasiswa, apalagi kita kaum intelek gitu ya. Sebenarnya pandangan kami dari BEM sendiri, rekan-rekan mahasiswa ini sudah sangat melek akan adanya berbagai hal yang ada di kampus gitu ya. Nyatanya saja ketika ada isu bahwa kalau kemarin itu kita ada pembangunan lift gitu ya, tapi liftnya nggak bisa berfungsi sampai malam ya. Ini kan udah jadi kayak isu hangat dari kalangan mahasiswa. Karena kayak gini aja tuh teman-teman mahasiswa sebenarnya udah ada apa ya, dorongan untuk tahu adanya sebuah isu atau konflik di dalam kampus itu. Hanya saja biasanya mahasiswa itu cenderung pengen dipantik dulu gitu. Jadi perlu ada pantikan untuk mereka menyuarakan apa yang harusnya mereka speak up kan gitu ya. Jadi kalau di BEM sendiri kita sudah mulai mencanangkan hal tersebut agar bagaimana rekan-rekan mahasiswa secara umum ini bisa untuk menyuarakan hal tersebut melalui kementerian kami advokasi dan kajian. Jadi kita seringkali kalau rekan-rekan sekalian ini menilik dari medsosnya kami sering mengadakan berbagai kajian di feednya kami gitu ya. Jadi ini mulai menjadi salah satu bahan pantikan agar mahasiswa kembali pada apa ya, fitrahnya gitu sebagai kaum intelek. Jadi biar melek akan berbagai isu yang harusnya memang jadi ya apa ya, kepedulian kita bersama itu sih. Mungkin lebih takut ya Kak, ya karena sebagai fasilitator ya ibaratnya kita ini hanya untuk apa ya, ayo rek gitu. Tetapi pada faktanya teman-teman tuh sebenarnya udah itu ya, udah ada kepeduliannya tuh besar banget. Cuma untuk menyampaikan itu masih ada keraguan ya. Tuh, Masih ada takutnya Ragu ya. Takutnya juga kemarin ada isu kalau misal kita mengisi sebuah apa ya, kalau dari kita kan sama Rasi BPM, takutnya ada nih NIM sama nama, takutnya kena dari fakultas, tapi pada faktanya kita tidak mencantumkan itu pada kita Forsidek itu. Terus Kak, jadi kendala yang sering dihadapi nih dalam menampung aspirasi-aspirasi dari mahasiswa maupun ormawa? Sejauh ini alhamdulillahnya belum ada kendala berarti yang dialami oleh kami khususnya BEM, mengingat bahwa Wadek 2 kita, Bapak Kayan ini kan salah satu apa ya,
seorang yang harus memang pimpinan yang harus kita akui bagaimana kinerja nyatanya gitu ya. Seringkali juga kita mengadvokasi segala berbagai hal itu juga langsung nyatanya langsung ada tindakan lah. BPM baru juga nyatanya ada keluhan terkait itu juga kita langsung rasakan. Per hari ini juga tadi kalau rekan-rekan lihat tadi di depan gedung di taman ya yang ada kan sekarang udah ada bola dunia impact kayaknya udah keren sekali nih Pak kayak ini. Itu kiranya yang belum ada kendala berarti. Jadi kami dari BEM juga sudah berupaya untuk mengadvokasikan berbagai hal itu dan ini namanya masih aman. Kabar dari BPM dan juga sama, jadi mungkin nggak terlalu beda ya, jadi hampir sama ya. Ternyata sampai sekarang sudah ada ya. Ini penampungan aspirasi dilakukan dari maksudnya berapa bulan sekali atau gimana? Sementara dari kami kalau BEM tadi di Simfoni itu jadi dua bulan sekali. 2 bulan sekali. Kalau dari BPM setiap bulan? Ya, dari BPM setiap bulan yang tadi saya sampaikan ada yang sama nasi dan porsi deh. Lalu juga untuk mahasiswa baru. Nah, kalau mahasiswa baru itu ya ini mahasiswa baru itu biasanya kan masih masa peralihan dari SMA. Iya. Jadi kita juga harus tahu apa sih suara mahasiswa yang dikeluhin. Kayak misal, wah jam kuliahnya padat nih, tugasnya seperti apa. Nah itu kita bisa sampaikan gimana nanti, bagaimana solusinya yang akan kita sampaikan ke mahasiswa baru. Gitu. Itu kalau penyampaiannya itu biasanya lewat apa? Kita secara offline rencananya ini. Oh, ya. Hanya secara offline. Terus juga tadi masalah tidak ada, maksudnya aman-aman aja ya Kak ya? Maksudnya kemudian berarti BEM sama BPM ini memiliki sama-sama memiliki program kerja aspirasi, cuma berbeda ranahnya, ranahnya gitu ya Kak. Mungkin kita juga berjalan seiringan. Jadi kita juga, semisal ada dari BEM, mungkin ada masalah yang disampaikan, tetapi itu ranahnya kami, BEM melibatkan kami juga. Begitupun saya sebagai BPM juga melibatkan dari BEM. Jadi kita juga kolaborasi. Contoh halnya kemarin terkait ada beberapa samarasi yang diisi, yang disampaikan oleh mahasiswa itu ada terkait permasalahan yang memiliki ranah dari BEM, yang dimana nanti kemarin itu sudah saya sampaikan terhadap advokasi ya Pak. Akesma itu. Jadi sudah ditindaklanjuti oleh BEM dan saya juga sudah menyampaikan kepada BEM seperti itu. Kalau dari BEM sendiri adakah contoh hubungan yang melibatkan sama BPM? Ada banget sih tentunya. Jadi di kami awal-awal kepengurusan kemarin sempat memang rancu adanya apa ya? Kita sama-sama punya departemen atau apa kalau di BPM itu komisi. Ada komisi dan departemen yang sama-sama sifatnya ini menampung aspirasi dari mahasiswa. Jadi gimana ini pembagiannya akhirnya kemarin juga kita sepakati ya tadi BEM fokusnya pada Ormawa dan juga BPM fokusnya pada mahasiswa secara umum gitu. Pembagian nyatanya yang sudah berhasil kami lakukan adalah salah satunya memang ini belum bisa dibuka di halayak umum akhirnya ya, cuman kalau sedikit itu terkait advokasi dari teman-teman FKIP di kampus Bondowoso baru sempat ada satu masalah gitu ya. Jadi ini masih berusaha kami advokasikan gitu. Jadi dan nanti barangkali bisa ditunggu oleh rekan-rekan sekalian untuk hasilnya gitu ya. Kalau boleh tahu masalah apa itu Kak? Sebelum boleh spillnya tuh masih terkait sistem apa ya, kebijakan lah ya, kebijakan di kampus yang dialami oleh mahasiswa gitu. Jadi untuk sementara ini sudah aman ya untuk itu. Kami masih berdiskusi terkait yang disampaikan oleh mahasiswa yang ada di Bondowoso. Nah, untuk pertanyaan terakhir Kak, harapan dari BEM sama BPM mengenai adanya aspirasi terutama untuk kemajuan fakultas keguruan ilmu dan pendidikan.
Kalau terkait aspirasi kepada fakultas, utamanya di kefakultatifan, tentunya kami juga nggak bisa, kami dari BEM maupun BPM nggak bisa secara independen kemudian mencari atau mengkaji berbagai isu sendiri gitu ya. Kami juga memerlukan kerjasama dari rekan-rekan mahasiswa secara umum dan juga para ormawa gitu ya, untuk akhirnya saling peduli akan adanya isu-isu yang ada di kampus gitu. Jadi hal ini bukan lagi menjadi asumsinya berbeda, bukan lagi BEM dan BPM saja yang punya peran itu akhirnya, tapi mahasiswa secara umum pun juga punya peran akan adanya berbagai kebijakan yang di kampus begitu sih harapan kami. Kita bisa merangkul apa sih yang dikeluhin sama mahasiswa-mahasiswa yang ada di FKIP, lalu juga dari Ormawa sendiri kita juga lebih intens untuk menyampaikan aspirasi. Dan sejauh ini yang saya tahu UKM maupun Ormawa HMP ataupun UKM-UKM lain itu ada serap aspirasi juga. Ya, masing-masing ada serap aspirasinya. Ya, jikalau ada yang menyangkut langsung ke fakultas, biasanya HMD juga menyampaikan ke kami yang nantinya kita akan vokasikan ke fakultas. Seperti itu bukan? Nah, itu tadi teman-teman. Buat kalian yang mau menyampaikan aspirasi nih, kalau mau ke mahasiswa silakan langsung saja ke BPM. Jadi di IG-nya ada PR. Kemarin itu aku pernah lihat ada scan QR gitu ya. Jadi barcode, kalian tinggal aja scan itu, kemudian nyampein aspirasi dan keluh kesah kalian selama ada di FKIP, kayak kebersihan toiletnya kurang atau bagaimana gitu. Kemudian ada juga aspirasi dari Ormawa nih Kak, bisa disampaikan melalui BEM ya? Benar. Oke, jadi mungkin itu saja obrolan tentang aspirasi mahasiswa di dalam kampus. Mungkin nggak semua keresahan yang bisa langsung terselesaikan ya Kak ya. Jadi ada tahap-tahapnya sendiri ya. Tapi satu hal yang pasti teman-teman, perubahan itu selalu dimulai dari keberanian untuk bersuara, tetap kritis, tetap peduli, dan jangan pernah takut bersuara karena kampus adalah rumah kita bersama. Terima kasih sudah dengerin podcast Cerdas sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di episode berikutnya.